Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la taqul sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ويخلق الله تعالى من كل قطرة ملكا يستغفر له إلى يوم القيامة. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يرفع الله أعمال العباد كلها في هذا الشهر. الحديث. Pada yang terhormat Ibu Ketua Majelis Taklim. Majelis apa namanya? Raudatul Jannah. Maklum, udah agak tua sedikit. Yang dirahmati oleh Allah dan Ibu Majelis Raudatul Jannah yang senantiasa mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Disyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita berkesempatan hari ini, sore ini kita bisa berkumpul di tempat saya, kediaman saya. Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat walafiat. Tidak ada suatu halangan apa-apa. Mudah-mudahan ini menjadikan amal yang makbul, menjadikan amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita selalu mengharapkan daripada syafaat nanti pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita semuanya dirahmati. Di sini sebelum saya tawasul, saya akan memberikan daripada pencerahan agama atau tausiah ya. Mohon izin dulu ya. Mudah-mudahan ini menjadikan keberkahan daripada kehidupan kita dan menjadikan ilmu yang berkah dan manfaat di dunia dan akhirat. Sekarang kita sudah memasuki bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Setelah bulan Rajab sudah lewat, sekarang memasuki daripada bulan Sya'ban. Sesuai apa yang diajarkan Nabi ketika sholat, kita memohon kepada Allah, kita memanjatkan kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna. Jadi kita senantiasa berdoa pada waktu sholat, meminta kepada Allah untuk diberikan keberkahan, untuk diberikan panjang umur, sehingga kita nyampe di bulan Sya'ban dan nyampe seterusnya di bulan Ramadan. Karena bulan 3 ini bulan yang sangat istimewa bagi hambanya yang melakukan suatu ibadah. Ini sangat luar biasa, subhanallah. Walaupun saya jauh tapi dekat di hati. Nah, sehingga alhamdulillah majelis ini tetap berjalan dengan baik. Insyaallah ya, kita doakan mudah-mudahan selalu sukses, semangat, pantang mundur untuk berjuang di jalan Allah. Ini saya dengar sudah banyak yang bisa baca Al-Quran. Kadang saya dengarkan ketika ibu baca itu di YouTube, di mana di WA ya, saja. Subhanallah, perkembangannya sudah luar biasa. Ini berkat kesungguhan kita untuk mencari ilmu di dalam suatu majelis. Kalau tidak ada majelis seperti ini, kita malas baca Al-Quran. Nah, inilah hikmah daripada adanya pertemuan setiap atau hari Rabu ya, hari Rabu. Subhanallah. Dan saya dengar juga akan ada kegiatan yang mana kegiatan itu sangat dimuliakan oleh Allah, berbagi dengan anak yatim. Ini sungguh sangat luar biasa. Ada kerentak hatinya, digugah hatinya, dikasih bangun hatinya untuk memberikan welas atau memberikan kasih sayang terhadap anak-anak yatim. Karena baginda Nabi sendiri itu yatim. Makanya Nabi mengatakan ketika kita semua menyayangi anak yatim, maka seakan-akan kau menyayangi anak yatim.
Dan saya akan berjanji akan saya cari, padahal saya akan berikan syafaat kepadanya. Dan saya akan berikan pertolongan kepadanya. Dan akan saya doakan supaya mereka yang mempunyai yatim ini akan diberikan keberkahan rezekinya oleh Allah, ditambah rezekinya oleh Allah, ditambah umurnya oleh Allah. Ini sedikit saya akan menerangkan tentang fadilah, keutamaan di bulan Sya'ban. Insyaallah mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi di bulan Sya'ban ini kata Rasulullah, bulan Sya'ban ini adalah bulan dalam ini. Kalau bulan Ramadan bulannya untuk umat. Tentunya siapa saja yang melakukan suatu ibadah maka akan dilipat gandakan pahala. Ada suatu hadis dalam bulan Sya'ban itu, apabila kita berpuasa di dalamnya 1 hari saja, maka akan diharamkan jasadnya orang itu masuk ke dalam neraka. Ini suatu keistimewaan di bulan Sya'ban. Ketika orang itu berpuasa 1 hari, puasa sunnah maksudnya, menghormat datangnya bulan Sya'ban, maka akan diharamkan raganya orang itu masuk ke dalam api. Subhanallah. Jadi kalau bisa pas hari nisfu Sya'ban, kalau bisa itu puasa. Karena nisfu Sya'ban ini adalah puncak daripada rahmatnya Allah ini diturunkan ke bumi, diturunkan untuk hamba-hambanya yang saleh, hamba-hambanya yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yakhluqu Allah ta'ala min kulli qiratin malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Jadi ada suatu riwayat, siapa saja yang pernah membaca sholawat di bulan Sya'ban, kata Nabi, pernah membaca sholawat kepadaku di bulan Sya'ban 1 kali saja. Ini ada di kitab namanya kitab Zubatul Wahya. Di dalam kitab Zubatul Wahya diterangkan, Inna Allah Ta'ala khalaqa bahran min nuri tahtal. Jadi diantaranya membaca sholawat di bulan Sya'ban. Kata Nabi, diterangkan sesungguhnya Allah Ta'ala khalaqa itu menjadikan bahran itu laut min nurin dari cahaya. Jadi ada namanya laut itu dari cahaya. Ada kalanya laut itu dari air, ada kalanya laut itu dari api. Nah, ini yang dimaksud hadis ini, Allah menjadikan bahron min nur. Bahron min nur itu dari cahaya. Tahtal arsh, tapi tempat laut ini di bawah arsh. Artinya sesuatu yang goib saat ini kita tidak bisa melihat. Ya, bawahnya tahtal arsh, bawahnya arsh. Summa khalaqa malakan, kemudian Allah itu menjadikan malaikat. Kemudian Allah menjadikan malaikat lalu janahani, yang mana malaikat tersebut punya sayap 2. Punya sayap 2, ahaduhuma, salah satu sayap tersebut bil masyriq, ada sampai panjangnya itu dari ufuk timur. Wal akhiru, dan sayap yang kedua sampai di ufuk bil maghrib, sampai di ufuk barat. Saking besarnya malaikat. Jadi kalau sayapnya sampai ujung bumi dan ujung bumi itu besarnya kayak gimana? Inilah kekuasaan Allah. Lalu bagaimana Allah menjadikan malaikat tersebut? Wa rasuhu tahtal arsh, dan kepalanya itu di bawah arsh. Wa rasuhu, kepala, tahtal arsh, di bawah arsh. Wa rijlahu, dan kakinya tahtal arsh. Wa rijlahu, dan kakinya malaikat tersebut tahtal ardi, di bawah bumi as-sabiati, sab ke-7 atau lapis yang ke-7. Itu berarti kan bumi ini ada lapis ke-7. Jadi kakinya itu sampai menembus lapis bumi yang ke-7. Fa idza shallal 'abdu, dan apabila
Abdu itu hamba yang beriman tentunya. Faidah sholat, dan pada waktu membaca sholawat salah satu daripada hamba Allah alaiya kepada Nabi, tentunya orang yang sholat kepada Nabi tadinya saya katakan di bulan Syaban ya, di bulan Syaban, fi syahri Syaban, di bulan Syaban. Amarallahu ta'ala, maka Allah perintahkan kepada malaikat tersebut dari malak, summa yakhruju minhu fayanqud. Jadi Allah perintahkan malaikat tersebut dari malak, summa yakhruju, malaikat tersebut disuruh menyelam ke Bahr Nur, ke laut yang dari cahaya tadi, disuruh menyelam di bawah laut. Summa yakhruju, kemudian dia malaikat tersebut keluar, fayanqudu janahahu, malaikat tersebut mengipat-ngipatkan sayapnya. Apa mengipat-ngipatkan begini? Apa kipas-kipas gitu? Iyalah seperti itulah kipas-kipas gitu. Nah, ketika dikipas-kipaskan daripada sayap keduanya, fayatiru min kulli rishatin qatirat, setiap satu tetes dari tetesan-tetesan yang dipercikan daripada malaikat tersebut, fayakhluqullahu ta'ala, Allah menjadikan min kulli qitarin, setiap satu tetes malakan malaikat yastaghfiru, yang memintakan ampun kepada orang yang baca sholawat ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Kira-kira ada berapa malaikat yang sudah dijadikan daripada percikan malaikat tersebut? Udah nggak bisa terhitung banyaknya. Karena saya merinding, Masya Allah. Saking rahmatnya Allah itu luar biasa ketika ada hamba Allah yang membaca sholawat kepada baginda Nabi. Boleh kita baca sholawat sekarang? Boleh, sama-sama. Salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Salatullah, salamullah ala Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Semuanya saya berdoa sama Allah karena bulan ini sangat luar biasa, Masya Allah. Hambanya yang melakukan ibadah berpikir kepada Allah. Sudah diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab pengampunan Allah, maka kita tergolong orang-orang yang khosir, ibadah yang ikhlas, yang bukan manusia ya. Saya harap niat itu ikhlas, karena hanya keikhlasan inilah yang akan mengangkat kita untuk dijadikan daripada makhluk-makhluk yang terpilih oleh Allah. Banyak saudara-saudara kita yang lagi mengalami sakit, yang diuji oleh Allah. Ketika diuji oleh Allah, kadang mereka tidak kuat,
merasa dirinya kayak kurang ada keadilan dari Allah. Alhamdulillah. Sebenarnya orang diberi sakit itu adalah suatu rahmat yang mana rahmat tersebut dihapus segala dosa-dosanya ketika orang itu Tapi insya Allah yang penting kita dijaga hati kita, jangan sampai makhluk asal yang kafir yang zalim masuk di raga kita sehingga menyakiti pada diri kita. Tadi malam kita ditelepon dari pihak rumah sakit, datang ke rumah sakit, perutnya mendadak sakit dari mulai jam 9 pagi sampai malam. Saya datangnya itu malam habis sholat isya, sekitar jam 9:30 saya berangkat ke rumah sakit. Dari situ beliau ini teriak-teriak kesakitan, subhanallah. Karena di situ ada campur tangan daripada makhluk astral atau iblis atau setan yang mengendalikan daripada dia sakit seperti itu. Setelah kita ruqyah itu terbongkar. Jadi sampai dia setelah kita eksekusi jin tersebut, begitu ada sosok batu yang bersinar putih yang sangat terang. Akhirnya beliau itu heran terus mendekatin batu itu. Ketika didekatin, masya Allah kekuasaan Allah, ada apa sebenarnya? Ada batu, baru kali ini saya lihat batu yang menyala sangat terang. Didekatin batu dilihat, didekatin dilihat terkeliling batu. Semuanya menyala. Ketika batu itu menyala, tidak lama kemudian batu itu meledak. Ketika meledak pecah batu itu, ternyata di dalam batu tersebut ada manusia yang lagi sholat. Subhanallah. Ini memang ketemu suatu hal yang aneh tapi nyata. Dan orang tersebut sudah sangat tua sekali. Di samping orang tua itu beliau bawa tongkat warnanya hijau. Nah, ketika batu tersebut pecah, pas beliau lagi dalam keadaan sujud, dalam keadaan sholat. Ditunggu sama Nabi Isa selesai sholat. Ketika selesai sholat ditanya, ya Syekh, Anda sholat di dalam batu ini sudah berapa lama? Beliau menjawab, wahai Nabi Allah, saya di dalam batu ini sudah sekitar 400 tahun. Subhanallah. Jadi beliau orang tua, sosoknya jenggotnya panjang putih bersinar. Dia sholat di dalam batu itu selama 400 tahun. Akhirnya Nabi Isa sujud kepada Allah menangis, bertanya kepada Ilahi, bertanya kepada Allah. Dia mengatakan, Ilahi, akhlaqta khalqan afdalu min hadha? Ya Allah, ya Tuhan kami, adakah Engkau menjadikan yang lebih utama daripada orang tua ini sholat dalam batu ini, ya Allah? Jawabannya Allah, firman Allah kepada Nabi Isa alaihissalam, iya Nabi Isa, yaitu orang yang mau melaksanakan sholat di dalam nisfus sya'ban. Orang yang mau melaksanakan sholat di dalam nisfus sya'ban. Boleh sholat tasbih, boleh sholat taubat, boleh sholat mutlak, apa saja yang penting sholat sunnah. 2 rakaat saja bisa mengalahkan sholatnya orang 400 tahun di dalam batu tersebut, yaitu umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah meneruskan jawabannya, yaitu orang yang sholat di malam itu saja dari umatnya kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kita ini harus bersyukur menjadi umat bagian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak dimiliki daripada umat-umat yang lain. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi Isa berdoa melanjutkan, ya Allah, ya Rabb, berikan saya umur panjang sehingga saya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini seorang rasul, seorang nabi, tapi kepingin jadi umatnya baginda Nabi. Saking kepinginnya dikabulkan oleh Allah.
terjadi peristiwa yang mana mau dibunuh Nabi Isa sehingga Allah sehingga Allah angkat. Itu ada yang diserupakan kepada golongan mereka mirip dengan Nabi Isa. Itulah yang dibunuh yang Isa. Kalau Nabi Isa selamat kepada Allah. Jadi jangan beranggapan Nabi Isa diangkat. Quran jelas, di dalam Quran jelas bahwa yang disalib bukan Nabi Isa, tapi yang diserupakan syubbihalahu, yang diserupakan Nabi. Insya Allah nanti pada saatnya akan diturunkan oleh Allah ketika zaman sudah kacau, ketika iman seseorang sudah tidak beriman lagi kepada Allah, tidak beriman lagi kepada Al-Quran. Al-Quran diangkat ke langit oleh Allah, diangkat, diamankan oleh Allah. Ketika itu tidak ada orang yang beriman sama sekali, maka turunlah namanya Dajjal yang akan merekrut daripada umat semuanya. Ketika orang itu ketemu Dajjal, tidak ada satu orang pun yang beriman kepada Allah. Itu yang ditakutkan. Maka kita berdoa sama Allah, Allahumma inna a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Alhamdulillah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan menjadikan daripada ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma. Ini ada titipan daripada hukum yang mana beliau saat ini lagi menjalani juga orang tuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi fir'aun lillahi lahum masing-masing summa ila arwah. Sebutkan nama masing-masing dulu. Al-Fatihah. Alhamdulillah, kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.